Jadi kalau Anda memiliki teman yang pembawaannya santai, kemudian pakaiannya juga santai, biasanya jeans ataupun ya sweater gitu ya. Itu salah satu kecenderungan orang yang pragmatis damai. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat tahun baru. Pertemuan kali ini melengkapi dari yang sudah saya bahas. Nah, bagi Anda yang belum mendengar bagian 1, 2, dan 3, nanti Anda bisa nonton di YouTube-nya ya. Jadi kalau Anda mendengarkan acara ini kemudian Anda menjadi sukses, ya itu udah cukup bagi saya. Jadi itu membuat saya cukup happy gitu ya. Jadi bagi saya kalau Anda terbantu dengan penjelasan-penjelasan dalam hal pengembangan kepribadian ataupun personality improvement yang akan saya bawakan secara topik per topik gitu ya. Kalau itu membantu Anda menjadi lebih baik, buat saya sudah cukup gitu ya. Dan harapannya kita bisa bersinergi dan saling membantu. Oke, saya akan masuk ke materi sekarang. Memahami watak Anda dan rekan bisnis Anda, itu topik utamanya ya. Yang pertama yang sudah saya bahas sebelumnya adalah sanguinis populer. Ya, orangnya yang senang mendapatkan perhatian gitu, orangnya cukup ramai, tampil beda. Nah, itu ciri sanguinis populer ya. Lalu yang kemudian melankolis. Melankolis ini ditandai dengan dia dalam bekerja teliti, menyusun barangnya rapi, itu seperti itu kira-kira melankolis. Kemudian yang koleris. Nah, kalau Anda menjumpai orang yang koleris itu cenderung orang yang dominan. Orangnya lebih mengutamakan kepraktisan atau dalam memakai sesuatu lebih mengutamakan fungsinya. Itu 3 kepribadian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang kalau Anda terlewat tidak mendengarkan ini, Anda bisa lihat di YouTube saya begitu ya. Oke, nah sekarang saya akan membahas mengenai kepribadian keempat. Barangkali kepribadian ini adalah kepribadian Anda. Barangkali gitu ya. Nah, apa yang kita akan bahas pada hari ini adalah ya, pragmatis damai. Pragmatis damai yang akan kita bahas. Nah, Anda tahu kalau seorang pragmatis damai itu pembawaannya santai. Jadi kalau Anda memiliki teman yang pembawaannya santai, kemudian pakaiannya juga santai, biasanya jeans ataupun ya sweater gitu ya. Itu salah satu kecenderungan orang yang pragmatis damai. Dia tidak suka warna yang cemerlang atau mencolok seperti yang dipakai orang sanguinis gitu ya. Tapi dia senang yang warna-warna lembut ya. Nah, kalau Anda selama saya menjelaskan, Anda boleh memeriksa diri Anda gitu. Oh, apakah saya termasuk yang seperti itu? Begitu. Jadi pelan-pelan saya akan jelaskan. Nah, orangnya tidak suka menarik perhatian. Jadi berbeda dengan sanguinis, dia mau menonjol, tapi pragmatis tuh nggak ketahuan begitu ya. Jadi dia ya santai aja, nggak mau terlalu dilihat gitu ya. Dan dia memang kesukaannya kalau dalam bekerja itu menunggu waktu istirahat gitu. Istirahat merupakan selingan yang paling disukai bagi seorang pragmatis. Berbeda dengan koleris. Kalau koleris kan ingin kerja, dan kalau belum mencapai targetnya dia nggak mau berhenti gitu. Tapi kalau pragmatis, kalau udah saat istirahat ya istirahat lah. Jadi kadang-kadang kita menjumpai teman kita kok dia mau buru-buru istirahat gitu. Bagi dia ya relax, santai itu dia lebih nyaman begitu ya. Gitu. Nah, langkah kakinya tuh dia kalau jalan lebih santai, lebih rileks. Ini berbeda dengan tipe koleris. Kalau koleris kan mantap kakinya, tap-tap. Kalau dia santai aja, menjalani hidup dengan santai.
dalam bicara tenang, tidak berapi-api gitu ya, santai. Jadi orang mendengarkannya enak. Tapi kalau topik bahasanya menarik, Anda akan menikmati apa yang dibicarakan. Tetapi bisa juga sebaliknya, kalau tidak menarik Anda akan menjadi mengantuk begitu ya. Kira-kira seperti itu. Lah, dia jarang berbicara gitu. Kalau dia berbicara, dia ingin yakin, ingin pasti bahwa orang yang mendengarkannya benar-benar memperhatikan. Jadi dia akan berbicara kalau orang benar-benar memperhatikan apa yang dia bicarakan. Kalau enggak, mungkin baginya enggak menarik, itu akan membuang waktu. Karena begitu dia berbicara, dia akan mempersiapkannya. Lalu ini berbeda dengan kepribadian lainnya ya. Kepribadian lainnya kalau sanguinis tuh berbicara kan suka menyela gitu, suka memotong pembicaraan. Berbeda dengan orang plekmatis damai. Orang plekmatis damai adalah orang yang tidak suka menyela. Dia pendengar yang baik dan mendengarkan dengan tuntas apa yang disampaikan rekannya. Jadi Anda nyaman sesungguhnya kalau berbicara dengan orang plekmatis damai. Kalau Anda berkepribadian lain, mempunyai teman orang plekmatis damai, seolah-olah dia menyediakan bahu atau punggungnya untuk teman bicara, teman curhat gitu ya. Ya, dia tidak memotong seperti sanguinis. Kalau ini harus begini. Tidak. Tapi dia mendengarkan sampai Anda puas berbicara. Nah, itu ciri yang menonjol dari plekmatis damai. Plekmatis damai ini kalau tempat kerja, dia ingin tempat kerja yang tenang. Kemudian dia bisa bekerja sesungguhnya di tempat yang biasa, yang penting tidak berisik gitu. Itu dari segi tempat. Dari segi bergaul pun dia tidak menyukai konflik. Ini terbawa di dalam dia memilih suasana, ingin suasana yang tenang. Yang perlu diperhatikan dari orang plekmatis damai ini, kalau Anda memiliki atau mempunyai teman plekmatis damai, dia tidak bisa serta-merta Anda motivasi kemudian dia langsung ikut Anda ya. Dia bukan tipe seperti itu. Dia kenal pelan, memahami Anda, memahami apa produknya, baru pelan-pelan dia langsung timbul motivasi. Dia jadi nggak bisa kalau Anda ingin ingin mengajaknya atau menjual sesuatu atau ingin dia ikut dengan Anda segera, itu tidak bisa ya. Anda jangan berharap begitu karena dia memiliki tingkat motivasi rendah tapi bertahap. Dengan seiring berjalannya waktu, dia akan meningkat. Kemudian dia kalau berbaur atau bergaul, tingkah lakunya tenang. Tenang, lebih cenderung seimbang, dan tidak ekstrim. Jadi Anda jangan mengharapkan sesuatu yang seketika. Orang plekmatis damai ini keunikannya, dia enak diajak bergaul. Jadi kalau Anda sedang gembira, Anda senang-senang gitu ya, Anda bisa mencari teman tertawa, cocok buat dia. Jadi Anda bisa tertawa bersama-sama dan dia bisa mengimbangi Anda. Gitu ya, Anda bisa tertawa, terbahak bersama-sama dan Anda bisa membagikan kegembiraannya dan dia bisa menerima kegembiraan Anda. Nah, kalau itu dalam hal tertawa. Bagaimana kalau dengan hal kesedihan atau menangis? Sama. Dia juga seorang plekmatis damai itu bisa menangis bersama Anda dan bisa memberikan empatinya. Nah, jadi Anda udah tahu, Anda bisa mengkoreksi apakah diri saya termasuk orang yang seperti itu, atau Anda bisa tahu, oh teman saya modelnya seperti itu. Nah, kalau Anda seperti yang digambarkan, Anda kadang-kadang boleh bertanya, oh pantesan orang tersebut atau teman tersebut senang berbicara dengan saya.
gitu, karena saya masuk kategori pendengar yang baik. Ada kelebihan daripada pragmatis damai ini, yaitu orangnya bisa dikatakan menjadi pemimpin yang damai. Kalau bahasa sederhananya, pemimpin by process. Jadi kalau kita melihat karakter koleris kuat itu pemimpin, memang bawaannya mendominasi, ini berbeda halnya dengan pragmatis damai. Pragmatis damai itu dia pemimpin yang terbentuk oleh karena belajar dari pengalaman. Tahap demi tahap, tahap demi tahap, tahap demi tahap, dia akan menjadi pemimpin. Jadi, leaders by learning, bukan leaders by boning ya. Bukan karena bakat bawaan, tetapi karena belajar. Bagaimana kalau kita ingin berpromosi padanya? Iklan wisata apa sih yang menarik baginya? Adalah iklan-iklan wisata yang menjanjikan istirahat, relaksasi. Nah, itu menarik baginya. Jadi bukan iklan yang seperti mempesona, fantastik, luar biasa, yang seperti Anda tawarkan kepada orang sanguinis. Itu tidak ya. Jadi bagi pragmatis, dia ingin hal-hal yang menjanjikan suatu relaksasi dan istirahat gitu ya. Favorit bagi orang pragmatis ini, dia kalau berjemur di pantai, tertiup angin lembut, begitu itu dia cukup bertahan cukup lama gitu ya. Bertahan cukup lama di tempat seperti itu. Bagi sanguinis, kalau lama-lama itu akan membosankan, terasa membosankan gitu ya. Bagi koleris, berjemur, bersantai gitu ya, itu buang-buang waktu gitu. Dia akan berpikir, ini nggak produktif kalau saya lakukan sesuatu, udah banyak hasilnya. Hanya kepribadian melankolis dan pragmatis lah yang bisa lebih menikmati suasana seperti ini. Begitu ya. Bagi melankolis itu, melankolis sempurna maksudnya dia bisa mengembalikan kedamaian pikiran dan mendapatkan wawasan baru. Ya. Dan bagi pragmatis damai, bagi dia santai dan rileks, itu benar-benar santai dan rileks tanpa memikirkan apa-apa gitu ya. Tanpa memikirkan apa-apa. Baginya rileks ya is relax gitu. Jadi dia benar-benar menikmati. Nah, apakah Anda tipe yang seperti itu? Jadi kalau ini udah semakin jelas ya dari 4 aspek tersebut ya. Kalau ditawarkan iklan yang bersantai di pantai gitu ya, relax di pantai, berjemur di pantai, begitu. Dari 4 kepribadian, sanguinis populer itu tidak bisa bertahan lama. Dan lama-lama baginya membosankan. Ingat ya, itu sanguinis. Jadi kalau Anda misalnya mengajak siapalah teman Anda, keluarga Anda, atau rekan bisnis Anda harus ingat, dia bukan tipe yang ingin diajak berlama-lama stay di pantai, begitu ya. Nah, mungkin sesuatu yang kalau Anda lebih tepat mengajaknya mungkin ke ke kafe yang lebih menuntut dia untuk aktif gitu. Nah, itu lebih cocok untuk sanguinis ya. Tapi kalau Anda ajak ke tempat yang santai seperti di pantai begitu, berjemur boleh, bukan tidak boleh, tetapi Anda perlu membatasi waktunya. Ini berlaku juga kalau Anda mengajak anak Anda yang masih kecil begitu ya, teenagers katakanlah, dia belum tentu happy untuk duduk-duduk di pantai atau bersantai begitu ya. Dengan memahami hal ini, Anda bisa memberikan hal yang pas dan lebih tepat begitu ya. Kalau Anda di bidang marketing, entertainment apa yang
baiknya Anda berikan kepada rekan bisnis Anda sehingga tidak salah. Bagaimana dengan orang koleris kuat? Orang koleris kuat tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang terlalu santai, rebahan gitu ya. Itu juga dia tidak tertarik gitu ya. Dia lebih mengutamakan hal-hal yang waktu itu dimanfaatkan dengan produktif. Bedanya tadi jelas ya dengan sanguinis ya. Kalau koleris ini, kalau dia menganggap itu menghasilkan atau produktif, dia akan betah berlama-lama. Tapi kalau misalnya dia di pantai seperti itu, baginya ya nggak produktif. Lalu yang ketiga yaitu melankoli sempurna. Jadi dengan memahami keempat kepribadian ini, Anda menjadi tahu bagaimana Anda bersikap. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya coba wrapping dari yang sudah saya sampaikan mengenai plekmatis damai ini. Yang pertama, dari plekmatis damai ini cenderung orangnya santai. Pakaian yang disukai, ya pakaian-pakaian yang santai seperti celana jeans dan sweater. Tidak suka warna yang mencolok, gitu ya. Tidak suka menarik perhatian. Kalau bicara pun merendah, begitu ya. Berbeda dengan karakter lainnya. Bicaranya tenang, kemudian tidak suka menyela dan memotong pembicaraan orang lain. Begitu teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Thank you. Wow. Bye. Please subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Thank you.